Saudara, ke informasi lain, bentrokan terjadi antara warga dengan sejumlah karyawan salah satu perusahaan sawit terkait sengketa lahan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrokan menyebabkan 7 orang terluka. Inilah detik-detik saat bentrok antara warga dan pihak perusahaan perkebunan sawit di Desa Balam Sempurna, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Bentrok terjadi saat warga masuk ke kawasan perkebunan sawit untuk panen buah sawit. Bentrokan terjadi diduga akibat konflik lahan yang terjadi antara warga dengan pihak perusahaan, meski sebelumnya sudah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak. Namun belum ditemukan titik terang terkait masalah ini. Usai ricuh, polisi langsung melakukan mediasi warga dan pihak perusahaan. Hasil mediasinya, kedua pihak berdamai, perusahaan akan menanggung biaya pengobatan korban luka. Sementara soal sengketa lahan, pemerintah kabupaten dan Polres Rokan Hilir akan memediasi kedua belah pihak dan menyelesaikan masalah ini. Untuk korban dari masa selama 7 orang itu akan dibantu biaya pengobatan oleh PTS. Namun dari 7 itu 2 sudah kembali karena hanya luka ringan, cukup di klinik. Namun yang 5 masih dalam pengobatan di rumah sakit Aubros. Untuk 8, maafnya ada 8 yang ke 7 ada 8. Apabila hasil mediasi tidak dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kembali aksi serupa dari pihak kelompok Seringo dengan pihak pengamanan perusahaan PT UTS. Nah, jadi di sini saya pengen dari beberapa tuntut itu astasana. Namun setelah ini tidak ada lagi namanya istilahnya bentrokan. Ya, secara pribadi. Ya, tidak ada bentrokan. Kita perbarui seperti apa hasil dari mediasi yang dilakukan bersama jurnalis Kompas TV. Sudah ada Citra Indriani. Citra, seperti apa hasil mediasi dari kedua belah pihak yang sepakat berdamai? Ya, Cynthia dan juga saudara, pasca terjadinya bentrok antara warga dengan pihak perusahaan, saat ini pihak kepolisian bersama pemerintah setempat telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang saat ini masih bertikai. Sejauh ini ada 7 orang korban yang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. 5 orang dari pihak warga dan 2 orang dari pihak perusahaan. Dan saat ini ketujuh korban telah mendapatkan perawatan di rumah sakit dan sedangkan upaya penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian jika ditemukan adanya unsur tindak pidana yang terjadi saat terjadinya bentrok tersebut. Terkait upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, saat ini pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Polres Rokan Hilir telah melakukan mediasi dengan mengajak sejumlah pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat dan juga masyarakat serta pihak perusahaan, dan telah menemui perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Namun terkait permasalahan bentrok sendiri, yakni di mana lahan tersebut sebelumnya telah disita oleh Satgas PKH untuk dikelola oleh perusahaan. Namun pihak masyarakat sendiri ingin mengelola lahan tersebut untuk dijadikan perekonomian masyarakat. Namun akibat kejadian ini, meskipun telah sering dilakukan mediasi oleh baik itu oleh pihak pemerintah dan pihak kepolisian, namun masih saja terjadi perseteruan antara kedua belah pihak ini. Sehingga pasca kejadian ini, maka pihak kepolisian dan juga pihak pemerintah setempat akan melakukan jalan ataupun proses hukum terhadap kejadian bentrok ini, serta akan melakukan solusi yang terbaik dalam menghadapi kasus ini. Nitya. Ya, lalu Citra, apakah ada persiapan atau antisipasi untuk mencegah terjadinya peristiwa kembali terjadi kericuhan? Ya, hingga saat ini di lokasi sendiri pihak kepolisian telah menurunkan sejumlah personil dari Polres Rokan Hilir untuk
berjaga-jaga di sekitar lokasi mengantisipasi adanya bentrok susulan. Namun menurut Wakil Bupati Rokan Hilir, hingga saat ini kondisi sudah cukup kondusif karena kedua belah pihak telah setuju untuk berdamai. Cynthia. Baik, terima kasih Citra Indriani, jurnalis Kompas TV atas laporannya. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang masih berstatus tanpa klub usai kontraknya dihentikan Ulsan HD pada awal Oktober lalu. Terbaru, ia menyatakan siap memilih timnas Indonesia jika ada tawaran, meskipun ada pilihan dari tim lain.